ditulis nomor 3 ayat 1 sampai 2. Hormat bagi Allah Bapa. Kalau kita mengingat segala sesuatu yang kita telah membukakan hati Tuhan di dalam manusia yang berdosa Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita rendahkan hati, mari kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari doa. Bapa kami yang di surga, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga telah menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami perbuatan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada Tuhan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita masih berdoa dalam hati kita. Mari kita renungkan dan kita serahkan kehidupan kita, pertumbuhan kita, dan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Kristus kepada kita melalui doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari godaan yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 20 untuk menyambut keseruan saudara kita pada minggu ini. Kita bernyanyi dari nomor 20 ayat 1 sampai 2. Tolong nanti dari kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Puji akan rahmat-Mu.
14. Mazmur 31 ayat 1 sampai 5 ditambah ayat 15 sampai 17. Beginilah firman Tuhan, aman dalam nama Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur baru. Padamu Tuhan aku itu dan sekali-kali aku menyembah. Cukupkanlah aku oleh karya keadilan-Mu. Sendirikanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, ku bertahan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa Hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku. dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Amin. Mulia bagi Bapa. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami silakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan sebagai Kristen, sebagai pendahuluan Tuhan kita di minggu ini. Firman Tuhan menjadi Kristen bagi kita pada hari ini di 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, dan selain ini akan ada susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu
kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih kami yang menyenangkan kami. Engkau dapat merawat kami di dalam kehidupan kami sendiri. Amin. Dari nomor 25 ayat 1 sampai 2. Ayat 1 tambah 3. Nomor 216 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu saudara kasih, mari kita berdiri, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa dan lagu. Mohon Tuhan memberkati.
206 ayat 1 sampai 2. Kuperlukan juru selamat. Dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan pada siang ini, kita membuka Alkitab dari Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau kita sudah menemukannya, kita bersama katakan amin. Amin. Kita akan membacanya secara bergantian. Beginilah firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari
percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kita bersama. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Sekali lagi saya akan bacakan ayat yang ke-14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, tema kita pada siang ini yaitu iman. Tema kita adalah iman. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang iman, ya, sebenarnya iman itu sifatnya dinamis. Artinya iman itu dia bisa gugur, dia bisa mati, dan juga dia bisa duduk. Tetapi iman juga bisa hidup. Iman itu juga bisa berkembang, dan iman itu juga bisa bertumbuh. Sebab itu tidak mengherankan kalau Alkitab berbicara tentang iman yang kekanak-kanakan dan iman yang dewasa. Jadi yang iman kekanak-kanakan itu, yang satu cuma mampu mencerna susu, yang lain mampu melahap daging yang liar. Maka itulah Bapak Ibu, kita mesti catat. Yang saya katakan di sini adalah bukan iman anak-anak. Saya tidak mengatakan iman anak-anak, tetapi iman kekanak-kanakan. Jadi iman kanak-kanak dengan iman kekanak-kanakan itu berbeda. Iman anak-anak itu atau iman kanak-kanak itu justru dikehendaki oleh Tuhan. Lagi pula ya, dia sama sekali tidak menyangkut usia. Jadi kalau kita berbicara tentang iman, tidak ada misalnya ukuran usia ataupun jenis kelamin. Ya, sebab ada banyak misalnya orang yang menurun usia, ia telah dewasa, tetapi tingkatan imannya tetap saja masih kekanak-kanakan. Ambillah contoh, ya. Kita ambillah satu nama bernama Santo. Jadi Santo ini anak berusia 3 tahun. Santo tak pernah lagi mencita kepala adiknya. Sedangkan perempuan bernama Santi yang berusia 4 tahun ini sudah gerah dan tak berani lagi mengambil coklat tanpa seizin ibunya. Tapi itu baik Santo, baik Santi, bukan karena mereka ini sadar bahwa menyakiti orang lain itu atau mencuri dari orang lain itu jahat pada dirinya. Bukan. Mereka tidak lagi melakukannya karena takut dihukum. Santo gara-gara mencita kepala adiknya, ia dijerat. Dan Santi gara-gara mencuri coklat tanpa seizin ibunya, ia dicuri. Gara-gara itu Santo dan Santi tak mau lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang lama. Iman yang kekanak-kanakan
juga demikian. Kita pakailah nama seorang bapak bernama Pak Toto. Jadi Pak Toto ini sekalipun tak pernah berani lagi mangkir di kebaktian. Kenapa? Pernah ia sekali bolos dari kebaktian, lalu musibah menerus. Dia kena PHK. Ada seorang ibu bernama Bu Titik. Tadi Pak Toto, sekarang Bu Titik. Bu Titik ini juga amat sangat rajin ke gereja. Dia ditanya tentang apa yang mendorongnya ia rajin ke gereja, maka ia menjawabnya, oh, berikanlah saya kalau aku semangat. Jadi baik Pak Toto, baik Bu Titik, ya, mereka rajin beribadah karena pengalaman-pengalaman yang menakutkan dari yang lalu dan akan datang. Tentu kita bisa katakan kalau orang-orang seperti ini memang melakukan hal-hal yang baik, tetapi mereka melakukan bukan karena kesadaran bahwa ia baik, tapi sekedar agar terhindar dari hukuman. Inilah yang disebut dengan iman mereka didorong oleh ketakutan. Atau ambillah contoh dengan Ibu Karpidul, contoh namanya. Dia pun tak mau lagi mangkir dari gereja. Kenapa? Karena majelis pernah katakan, sekali lagi Inang tidak ibadah, Inang tidak lagi menjadi anggota jemaat di sini. Ketakutan. Ia beribadah karena didorong rasa takut, bukan karena kesadaran iman. Maka tentu Bapak Ibu, ada juga iman yang didorong oleh karena kesenangan. Ini juga termasuk iman yang kanak-kanakan. Karena kanak-kanak, maka dalam pertumbuhannya juga demikian. Kita sebutlah perempuan ini bernama Nanda. Nanda rajin belajar bukan alat kepala. Mengapa dia rajin? Karena ibunya telah berjanji, kalau ia nanti ranking 1, maka ia akan memperoleh hadiah sepeda seperti milik Kopral Joni. Maka Nanda pun rajin. Wah, kalau aku dapat nomor 1, nanti aku dapat sepeda kayak punya Kopral Joni. Atau sebutlah namanya si Indri. Walaupun dia sakit, tak pernah ia sekalipun mangkir ke sekolah ini. Mau hujan pun tetap si Indri ini datang ibadah sekolah ini. Kenapa? Karena guru sekolah itu yang pernah mengatakan, siapa yang tak pernah absen selama 1 tahun akan mendapat hadiah istimewa. Jadi imannya ini didorong karena kesenangan. Ini pun iman yang kekanak-kanakan. Dia beribadah karena hadiah. Ini Bapak Ibu tentu tak banyak bedanya juga dengan ibu yang kita sebut dengan Krisno, Bu Krisno. Bu Krisno pernah katakan begini kepada Tuhan, Tuhan, kalau saja kau sembuhkan sakitku, aku akan bersedia melayani. Atau misalnya doa Pak Siol. Pak Siol juga pernah berdoa demikian kepada Tuhan, Tuhan, kalau saja Ucok lulus SPTU, maka 1 juta rupiah akan kupersembahkan bagimu. Melayani Tuhan dan memberikan persembahan bukan karena keduanya pantas dilakukan, tapi sebagai pembayar jasa. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan yang kuinginkan,
aku melakukan apa yang Tuhan inginkan. Maka seperti kata orang, Anda garuk dulu punggungku, nanti ku garuk punggungmu. Maka kalau Bapak Ibu, sebenarnya kalau secara pribadi saya tak pernah salut dengan orang yang mengatakan begini, aku sebenarnya amat baik sama orangnya. Kalau orang baik sama aku, baik sama dia, saya anggap itu biasa. Apa paling luar biasa kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita? Dan jahat tuh, kalau kita sembunyikan dari polisi, ditolongnya. Bagaimana supaya luar biasa? Ya sudah katakan, yang luar biasa itu adalah ketika orang berbuat jahat kepada kita, maka kita mengampuni. Itu yang luar biasa. Kalau kita berbuat baik ya, kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita, itu biasa saja. Tidak luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu mau cerita lagi kepada saya, mau saya cerita. Biasa itu biasa. Dan tidak salut kita dengan itu. Jadi kalau Bapak Ibu jangan juga bangga. Pak, gua ngapain? Badan dia, badan apa? Itu biasa itu. Itu kan hukum utama. Iman yang kekanak-kanakan adalah iman yang egosentris, berpusat hanya pada diri sendiri, menggebu-gebu agar keinginan dipenuhi, tapi ia merajuk bila doanya tak segera diluruskan. Bukankah itu gambaran kita? Dan itulah sistem yang kita pakai dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kau garuk punggungku, ku garuk punggungmu. Maka ketika dalam sebuah pengalaman pelayanan, saya memang Bapak Ibu bukan tipe orang yang suka membujuk orang yang tak mengerti. Jadi kalau biasanya saya jumpa dengan majelis pelayan atau jemaat yang tak mengerti, bisa saya diamkan saja. Apalagi kalau sudah dibuang, dan saya pernah jumpa itu dalam sebuah pelayanan. Kalau sekali mengaji, saya bersama. Karena biasanya kalau mikir orang mengaji, dia sendiri yang capek. Awak tenang-tenang, awak senang-senang, dia yang kesal, dia yang sungguh, dia yang tersendiri, dia dengar dia sungguh, dan dia tersendiri. Kenapa? Karena dia sendiri yang membuat itu, bukan kita. Hal-hal sepele. Tentu ada yang seperti itu di tengah-tengah sebuah lingkungan kita. Sehingga tentu Bapak Ibu, ini yang harus kita pahami dengan baik. Orang yang imannya seperti kekanak-kanakan adalah di mana ketika doa-doanya adalah daftar permintaan yang panjang. Sebagian besar dari doanya itu adalah hanya untuk dirinya sendiri. Dan ini mesti dikabulkan. Sebab kalau tidak, dia untuk apa berdoa? Maka itulah saya sudah pernah katakan di sini dalam penyampaian firman Tuhan, supaya kita tidak usah cepat-cepat merajuk kepada Tuhan soal doa. Cobalah dulu Bapak Ibu buat saat beli buku di HP, tuliskan di situ daftar doa. Karena saya pernah mencoba itu. Dan ternyata dari 10 yang saya buat, ternyata semua terkabul. Hanya waktunya saja yang berbeda. Saya ingat terakhirlah studi S2 saya. Dan saya melakukan itu mulai tahun 2006, terjawab tahun 2019. Cuma kan kadang-kadang kita ini begini, cepat-cepat. Ya, ambil kesimpulan. Kita maunya doa sekarang, besok terjawab. Kayak gimana kita makan cabai sekarang, udah langsung. Maka itu kan kadang-kadang kita suka dengan film lagi, begitu. Jinnya yang begitu gosok-gosok, tiba-tiba keluar, tiga permintaan. Kita maunya begitu Tuhan itu sama kita.
1 ini, 2 ini, 3 ini. Padahal kita tuh tak seperti itu. Ketika Tuhan minta sesuatu kepada kita, tidaknya cepat-cepat seperti itu. Inilah keegoisan manusia kepada Tuhan. Kita maunya berleha-leha, kan gitu. Tunggu dulu. Tapi Tuhan maunya langsunglah Tuhan. Ketika Tuhan tidak jawab, apa berdoa? Dan itu banyak sekali misalnya terjadi dalam kehidupan berkeseharian. Apalagi kita ini yang kerja kontrakan. Saya dapat itu di tengah-tengah jemaah. Begitu habis kontrak nggak mulai begitu. Mana? Begitu. Kayak berat dia habis kontrak. Pasang kontrak. Inilah yang disebut dengan iman yang egosentris, iman yang berkanak-kanakan, iman yang hanya berpusat pada diri sendiri. Maka itu tentu Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus, Tuhan itu adalah Tuhan yang bermurah hati dan baik hati. Itu kita katakan karena apa? Karena Dia memenuhi keinginan kita semua. Apakah Bapak Ibu tetap katakan Tuhan itu pemurah hati dan baik hati ketika ada beberapa permintaan kita yang tidak dikabulkan? Jangan-jangan kita tega dan berani mengatakan Tuhan itu kejam dan tidak adil ketika satu kali saja Allah itu terjadi. Ini kan rusaknya kadang-kadang iman kepada. Padahal kita entah sudah berapa kali ini terjadi. Kita ini kan sifatnya begini, maunya kita ini selalu dimaafkan, tapi tidak mau selalu memaafkan kita. Ini kadang-kadang yang disebut dengan iman kepada. Orang dewasa itu Bapak Ibu lain. Hanya orang dewasa yang mampu menjalin hubungan cinta, mampu berkorban bagi orang lain, mampu mengatakan aku mencintaimu karena engkau adalah engkau. Jadi bukan karena aku mencintaimu karena apa yang engkau, tapi karena engkau adalah engkau. Aku mencintaimu dengan segala kelemahanmu, dengan segala kekuranganmu, dengan segala kelebihanmu. Itu orang dewasa. Maka kalau orang dewasa bisa melihat perbedaan itu sebagai keindahan, bisa melihat perbedaan itu sebagai keunikan. Contoh saya yang berbeda kan berbeda. Pagi, siang, malam kan berbeda. Gara-gara kami berbeda maka ada 3 hari. Coba kalau kami sama, mana pun tidak ada 3 hari. Kami berbeda. Mau pagi, mau siang, mau malam, berbeda. Dan saya hargai perbedaan itu. Kalau saya sama, nggak boleh sama-sama, karena ini melanggar kebenaran. Cinta tentu saja tak selalu menyenangkan. Siapa yang mengatakan cinta itu seharusnya berubah? Ya kita Bapak Ibu yang sudah berpuluh tahun berumah tangga, pengalaman kita juga yang sudah kita jalani. Kadang-kadang kita tak selalu menangkap. Apakah lalu kita ketika kita ribut lalu membuat cinta kita bulat? Ya, tetapi kita mencintai. Itulah orang dewasa. Walaupun kita SPT-an dengan pasangan kita selama 1 minggu, apakah langsung kita bercerai? Ya, itulah kita orang dewasa. Kita tetap mencintai. Jadi cinta itu tidaklah selalu menyenangkan. Ada saatnya ia adalah kekecewaan. Ia adalah kerinduan yang tak terhapuskan, keinginan yang tak terpenuhkan. Tapi justru disinilah cinta sejati diuji. Apakah ia betul-betul cinta yang murni atau sekedar
alat pemuas nafsu sendiri. Maka itu Bapak Ibu, iman yang dewasa adalah iman yang mampu menjalin hubungan cinta yang dewasa. Mencintai Tuhan seperti apa adanya, bukan karena Tuhan selalu baik dan pemurah kepada kita, tetapi semata-mata karena Tuhan adalah Tuhan. Titik. Jadi kalau iman kita sudah dewasa, kita akan memandang Tuhan itu adalah Tuhan. Dan memang hubungan kita dengan Tuhan itu tidak selalu menyenangkan. Tetapi ketika kita punya iman dewasa, kita akan tetap hidup di dalam Dia. Jangan gara-gara satu kali saja kita janji dan tak mau lagi kita berdoa, tak mau lagi kita datang beribadah, tak mau lagi kita mendengar firman-Nya melalui pembacaan. Tidak selamanya Tuhan memenuhi yang kita ingin. Belajarlah dari pengalaman tokoh-tokoh iman dalam kita. Abraham yang disebut sebagai bapak orang beriman, Alkitab sendiri yang menjelaskan itu. Abraham tak pernah memiliki tanah yang dijanjikan sampai yang lain. Yakub, dari sinilah Yakub akhirnya diganti namanya menjadi Israel sampai sekarang. Namanya kekal sampai sekarang. Yakub mesti lari ke rumah tulangnya Laban untuk mengungsi. Musa, salah satu nabi besar agama Yahudi, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik mengakui itu. Musa hanya boleh melihat tanah yang dijanjikan dari tempat ini. Saya kalau sudah baca kisah tentang Musa ini kadang-kadang mau saya sendiri menangis. Saya bayangkan begini, 40 tahunlah dia dipercaya oleh Allah untuk membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Allah hanya katakan kepada Musa untuk mengatakan umatnya itu ke tanah perjanjian. Belum disebut tanah mana. Setelah itu yang baru kita tahu tanah perjanjian itu adalah tanah mana. Bayangkan 40 tahun membawa bangsa jalan kaki, bukan naik bus pariwisata, jalan kaki, jalannya berkelok-kelok menghadapi musuh, ya, faktor alam, ya, lalu binatang buas, belum lagi tegak tengkuknya hati Israel dan juga pikiran. Tapi begitulah akan sampai bangsa itu ke tanah perjanjian. Allah hanya katakan kepada Musa, kau tidak boleh masuk. Saya sering bayangkan begini, kalau saya Musa, saya pikir, sia-sia kali rasanya. Allah hanya memberikan waktu kepada Musa untuk naik ke tempat tinggi. Itu loh tanah yang akan diberikan kepada umat Musa. Tapi kamu tidak boleh menginjakkan selangkah pun kakimu ke tanah perjanjian. Akhirnya yang lain diberi kesempatan untuk memasuki, menikmati dan berkembang biak di tanah perjanjian. Jadi Bapak Ibu begini, kalau kita membayangkan ini tidak sesederhana yang kita pikir. Kalau dia bentuk video atau bentuk ini, kita bisa tahu Bapak. Saya yakin ketika Allah juga katakan begitu kepada Musa, saya yakin kalau Musa waktu itu juga pasti menangis, pasti pilu. Tapi ia tidak bisa membantah apa yang terkatakan kepadanya. Ia hanya taat. Gak mungkin Musa ketika Allah berkata kamu tidak boleh masuk ke tanah perjanjian, lalu Musa menari-nari, bernyanyi-nyanyi, ya, lalu bersenang-senang. Saya nggak yakin, pasti Musa menangis. Itu artinya bahwa kita semua ternyata permintaan kita dipenuhi oleh Allah.
Paulus mesti mengalami banyak penderitaan, bahkan sampai berbulan-bulan. Bahkan Paulus mengatakan itu, kalau ia entah sudah berapa kali kapalnya diombang-ambingkan oleh ombak, dan ia entah sudah berapa lama terkatung-katung di laut. Saya ingat ketika berita yang lalu, seorang remaja, ya, jadi mereka punya kuka harimau. Kuka harimaunya lepas gara-gara kerasnya ombak, lepas terus samudera, ya buas. Akhirnya membuat dia berhari-hari di orang Sulawesi, anak ini remaja. Akhirnya sampai dia ditemukan oleh kapal dari Filipina. Habis semua persediaan makanan, minumnya pun habis. Bisa Bapak Ibu bayangkan kalau sebenarnya kita seperti ini, mau gimana tuh? Tidak mungkin minumnya air laut. Kalau hujan, puji Tuhan, bisa ditampung-tampung sedikit. Tampung pakai apa? Tidak ada belum dia bawa. Makanan sudah habis. Puji Tuhan kalau dia akhirnya ditemukan oleh kapal Filipina. Ketika kapal Filipina tersebut dibawanya dia, dipulangkan ke KBRI Filipina, yang Indonesia yang ada di Filipina, lalu diterbangkan dia ke kampung halaman yang tersebut. Itu sekali. Paulus berulang-ulang bukan tak beri kisah-kisah seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh iman. Tapi disinilah iman sejati justru diuji. Apakah ia betul-betul murni atau sekedar pemenuhan nafsu sendiri? Maka itulah Bapak Ibu, iman yang dewasa justru tampak nyata ketika mesti berhadapan dengan hidup yang jauh dari mudah. Iman yang dewasa adalah iman yang dapat mengatakan seperti Ayub. Ketika Ayub berkata, mengapa kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak yang buruk? Itu Bapak Ibu masih ingat kisah itu kan? Ketika pada akhirnya Ayub dikenal sebagai orang kaya, lalu datanglah iblis, datang kepada Tuhan, aku mau mencoba iblis. Apa sih Ayub itu? Nah ini, coba, tapi cuma satu, sayangkan nyawanya. Habiskan semua. Ya, ternaknya habis. Ya, anak-anaknya yang diperolehkan Tuhan kepada Ayub juga mati. Lalu dalam situasi yang begitu, istri Ayub berkata demikian kepada suaminya, kutuklah Allahku. Segala yang kau punya sudah diambil. Kenapa juga kau masih sembah Allahku? Apa jawab Ayub kepada istrinya? Memang kau berbicara seperti wanita gila. Mengapa kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak pernah mau menerima yang buruk? Maka Alkitab mencatat dalam hal itu Ayub tidak berbuat dosa. Begitu pada akhirnya masa-masa sulit itu selesai dan berakhir, Allah menggantikan 2 kali lipat dari yang pernah sebelumnya dia lihat. Ternak dia ganti 2 kali lipat. Anak-anak dulu yang 10 dia ganti menjadi 2. Bahkan pada akhirnya kisah Ayub dalam happy endingnya, ia menjadi orang yang paling kaya di timur. Ini iman yang dewasa. Iman seperti Ayub. Iman yang dewasa adalah iman yang mengatakan seperti Paulus, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bukankah juga Yesus sendiri yang berkata begitu dalam ayat yang ke-14 yang kita baca tadi? Apa juga yang kamu minta dalam namaku, apa katanya? Aku akan melakukannya. Tapi Bapak Ibu perlu kita tahu dengan baik-baik, yang terpenting di sini bukanlah apa juga yang kamu minta, bukan. Jaminannya tidak terletak di situ. Jaminannya adalah terletak dalam namaku. Jadi bukan semua yang kita minta
lalu dikabulkan. Tetapi yang Yesus katakan adalah jaminannya dalam namaku. Apapun yang kamu minta dalam namaku, ya, Yesus yang mengatakan, aku akan melakukannya. Jadi dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus, Dia melakukannya, itu artinya harus kehendak Dia. Maka itu pengertiannya kita jangan salah. Bukan ketika kehendak kita yang harus menjadi kehendak Tuhan, tetapi ketika kehendak Tuhanlah yang menjadi kehendaknya. Jadi jangan kebalik-kebalik. Jadi jangan seperti kereta api misalnya. Yang sering terjadi kan begitu dalam kehidupan kita. Maunya kita ini yang lokomotif, kita ini yang kepala. Tuhan itu maunya gerbong. Jadi maunya kita, kalau kita ke kanan, maunya Tuhan juga ikut ke kanan. Kalau kita ingin ke kiri, kita maunya Tuhan ke kiri. Kalau kita tidak mau Tuhan ke kiri, apa betul? Ini yang sering terjadi dalam kehidupan iman kita. Allah harus dijadikan lokomotif. Dia yang harus menjadi kepala. Kalau kata Tuhan kanan, arahnya kita. Kalau Tuhan katakan kiri kita. Kalau Tuhan katakan lurus kita. Jangan membantah. Kalau mau, selamat. Cuma kan kadang-kadang seperti kisah-kisah tentang di media sosial itu, tentang seorang ustaz yang menaruh Alkitab di dalam pantatnya saja itu. Balik nggak apa-apa. Bukan lagi balik, bukan error. Kenapa ini bisa terjadi? Kita kadang-kadang begini Bapak, tidak tahu kita kadang-kadang siapa kita. Kita ini adalah ciptaan Allah Maha Pencipta. Jangan kebalik. Akhirnya begitu karena musibah, sukses. Dia berharap sesama saudaranya datang menjemput dia. Rupanya tak satu pun yang datang menjemput dia. Baliknya orang Kristen yang datang juga menjemput dia. Sudah. Saya tak tahu sampai kapan dia begitu. Itu lagi videonya. Aduh, saya tahu. Jadi kita tidak begitu. Kita yang harus ikuti kehendak. Jangan hanya gara-gara sedikit ada satu dua yang tak dikabulkan. Jangan dulu dia berdiri. Sudah kok naik. Jangan lupa mau kau yang dia memberikannya. Tapi saya tanya gimana ini? Ada kerjaan, setiap hari itu kerja, tapi Senin Sabtu nggak kerja. Gitu. Ini bahaya. Jadi dewasa. Nah, jadi dalam usia kita yang dewasa, iman kita ke anak. Tetapi dalam walaupun kita masih kanak-kanak, dalam iman kita yang sudah dewasa. Amin. Kita harus berdoa. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang telah Tuhan kabul kepada kami. Kami syukuri buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang nyata di dalam hidup kami masing-masing. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk merespon firman Tuhan kita bernyanyi dari nomor 183 ayat 1 sampai dengan 2. Nanti ayat yang kedua kita petik lebih. Jiwaku
kita bersama menyanyikan kepada Allah. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu seluruhnya pada hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin.